Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Dinuwati Sinurat. Saya dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Nah, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang interaksi sosial, di mana di sini akan membahas tentang pengertian interaksi sosial, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, dan faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya interaksi sosial. Nah, untuk memahami lebih lanjut, silahkan simak video berikut. Nah, di sini saya mempunyai sebuah gambar di mana gambar tersebut menunjukkan seorang guru yang mengajar di dalam kelas. Guru tersebut mengajar siswanya. Nah, itu juga disebut sebagai interaksi sosial. Mengapa? Di mana seorang guru memberikan motivasi kepada siswa agar siswa tersebut mengerti dan memahami motivasi atau pelajaran apa atau reaksi apa yang diberikan guru mereka kepada mereka. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian interaksi sosial. Yang pertama itu pengertian interaksi sosial. Di sini, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Nah, poin penting di sini dapat kita simpulkan bahwa di dalam interaksi salah satu pihak memberikan stimulus atau aksi dan pihak lain memberikan respon atau reaksi. Sama seperti contoh tersebut, di mana guru memberikan reaksi kepada siswa yaitu dengan cara mengajar. Nah, yang kedua yaitu syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Di sini yaitu adanya kontak sosial atau social contact antara orang perorangan, antara orang perorangan dengan kelompok atau sebaliknya, antar kelompok, dan adanya komunikasi. Nah, di sini juga terdapat syarat terbentuknya kelompok sosial. Itu ada 4 bagian, yaitu adanya kesadaran anggota sebagai warga kelompok. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota kelompok. Yang ketiga, adanya faktor pengikat di antara para anggota kelompok. Dan yang keempat, yaitu adanya struktur, kaidah, dan pola perilaku. Nah, di sini terdapat juga faktor-faktor terjadinya atau faktor-faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Di sini terdapat 5 faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Yang pertama itu imitasi. Imitasi dapat diartikan sebagai tindakan seseorang untuk meniru sifat atau perilaku orang lain. Yang kedua itu identifikasi, yang dimana artinya kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan orang yang dikagumi. Yang ketiga itu sugesti, yaitu rangsangan atau usaha untuk mempengaruhi orang lain untuk lebih kritis dan berpikir rasional. Yang keempat, empati. Empati itu adalah suatu proses kejiwaan di mana seseorang menempatkan dirinya dengan keadaan yang dihadapi orang lain. Yang kelima yaitu simpati. Simpati merupakan suatu proses kejiwaan di mana seseorang merasa tertarik pada seseorang karena sikapnya, penampilannya yang sedemikian rupa. Di sini terdapat juga ciri-ciri interaksi sosial menurut Charles Pellomis yang terdapat 4 poin. Yang pertama itu jumlah pelaku 2 orang atau lebih. Yang kedua, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol atau lambang. Yang ketiga, adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan yang keempat, adanya tujuan yang hendak dicapai sebagai hasil dari interaksi tersebut. Nah, demikian hasil dari penjelasan saya tentang interaksi sosial. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan bisa juga ditulis dalam kolom komentar.